Pada bagian kedua sebelumnya, KA Blambangan Express mengarungi jalur kereta Pantura Barat dari Cirebon ke Semarang. Jalur yang awalnya dioperasikan SCSM sebagai lintasan tram, kemudian upgrade menjadi jalur kereta api biasa, hingga akhirnya full double track. Salah satu panorama di lintas ini ialah rel pinggir Laut Jawa. Setelah melewati panorama tersebut, perjalanan mulai memasuki fase di batas akhir senja. Tiba di stasiun Semarang Tawang ketika sang surya benar-benar telah tenggelam. KA Blambangan Express telah mengarungi separuh perjalanan dari stasiun Jakarta Pasar Senen hingga stasiun Semarang Tawang. Separuh perjalanan awal yang hampir semuanya di siang dan sore hari itu serasa naik kereta argo. Hanya berhenti di beberapa stasiun. Kecuali sekitar Jakarta ada 3 pemberhentian yakni Jatinegara, Bekasi, dan Karawang. Setelah itu langsung ke Cirebon, Tegal, dan terakhir Pekalongan. Sebelum akhirnya menyelesaikan separuh pertama di stasiun Semarang Tawang. KA Blambangan Express berangkat lagi dari Semarang. Siap mengarungi separuh kedua sebagai perjalanan malam hingga menyongsong fajar di Banyuwangi. Perjalanan malam ini akan melewati jalur kereta Pantura Timur, shortcut Surabaya Pasar Turi dan Gubeng, masuk jalur pertama yang dibangun SS tahun 1878, hingga memasuki wilayah Tapal Kuda. Dalam sejarahnya, pemerintah kolonial Belanda sempat enggan membangun jalur kereta api di Pantura Timur. Alasan paling mendasar adalah minimnya potensi ekonomi yang ada di sana. Sampai akhirnya cadangan minyak ditemukan di Kabupaten Blora, barulah mulai menjajaki pembangunan dan perusahaan swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, NISM, membangun jalur tersebut menggunakan lebar sepur 1067 mm. Karena ini adalah perjalanan malam, bagi yang ingin melihat seperti apa jalur kereta Pantura Timur di segmen Semarang-Rombo, bisa menonton video trip ke Kedung Sepur dan kami sudah menyisipkan linknya. Jalur kereta Pantura Timur mulai beroperasi secara bertahap pada tahun 1900 hingga 1903. Segmen awal mencakup Surabaya Lamongan Bojonegoro. Lanjut ke Cepu, kemudian dari Cepu ke Gundih. Pada 1924, NIS membangun shortcut dari Gambringan ke Semarang via Rombo. Sekarang shortcut tersebut jadi lintas utama dan bagian dari double track Jakarta-Surabaya.
Dan stasiun pemberhentian KA Blambangan Express ini adalah stasiun Rombo yang jadi bagian dari shortcut tahun 1924 itu. Dalam sejarahnya, keberadaan shortcut ini sangat penting untuk penumpang dari Surabaya yang akan ke Semarang. Sebelum 1924, penumpang harus berganti kereta di stasiun Gundih. Karena adanya perbedaan lebar sepur antara 1067 mm dengan standar gaung 1435 mm di lintas Semarang Yogyakarta. Setelah ada shortcut, tak perlu lagi transit dan berganti kereta di Gundih. Sama seperti jalur kereta Pantura Timur secara umum, shortcut Viang Rombo ini juga menggunakan sepur 1067 mm. Dengan adanya jalur itu, otomatis stasiun Semarang Tawang juga melayani perjalanan kereta dengan lebar sepur 1067 mm. KA Blambangan Express berangkat dari stasiun Rombo Purwodadi. Ini adalah salah satu stasiun utama di Kabupaten Grobogan. Khususnya di jalur kereta Pantura Timur antara Semarang dan Cepu. Mulai beroperasi tahun 1924, stasiun ini adalah pintu masuk utama Purwodadi, salah satu kota besar di Kabupaten Grobogan. Stasiun Rombo lebih banyak melayani perjalanan ke jarak jauh, terutama kereta ekonomi dan campuran, dan kereta ekonomi lokal Kedung Sepur rute Semarang Poncol Rombo PP. Seperti apa suasana stasiun Rombo juga ada di video KA Kedung Sepur dan bisa ditonton di sana. Link video itu tersedia di deskripsi. Sebagai tambahan video tersebut dibagi dalam 2 seri. Selanjutnya KA Blambangan Express akan berhenti di stasiun Cepu. Inilah stasiun Cepu, pintu masuk utama Kabupaten Blora saat ini yang mulai beroperasi tahun 1903. Stasiun inilah jadi alasan NIS membangun jalur kereta Pantura Timur yang menghubungkan Semarang dan Surabaya. Sejak dulu Kabupaten Blora memang sudah terkenal sebagai penghasil minyak bumi. Fasilitas yang dimiliki stasiun Cepu telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai stasiun besar kelas 1. Salah satunya punya dipo lokomotif. Dulu, stasiun ini pernah punya percabangan menuju Blora dan depot Pertamina Cepu. Jalur menuju Blora merupakan warisan operator swasta lainnya, Semarang Joanna Strom Tramach Capij, SJSM, dan beroperasi sampai sekitar akhir dekade 1970-an. Kemudian nonaktif karena alasan klasik,
yakni prasarana uzur dan persaingan dengan angkutan jalan raya. Sedangkan percabangan menuju Pertamina beroperasi sampai tahun 2008. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Belambangan Express sedang menunggu bersilang dengan kereta api Belambangan Express dengan nomor kereta 145. Kami mau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan KA Belambangan Express telah tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu artinya tinggal sepertiga lagi untuk sampai di tujuan akhir, yakni stasiun Banyuwangi Kota. Dengan tibanya di Surabaya Pasar Turi, berarti juga jalur kereta Pantura telah terlewati seluruhnya. Kini, KA Belambangan Express bersiap melewati shortcut dan masuk ke jalur pertama yang dibangun SS antara Surabaya Kota dan Pasuruan. Sebelum masuk ke segmen akhir wilayah tapal kuda antara Pasuruan dan Banyuwangi. Bukan hanya waktu malam, perjalanan ini berlangsung di jam istirahat dan lampu kereta diredupkan. Masuk ke mode malam. Mode malam telah dinonaktifkan. Itu artinya perjalanan KA Belambangan Express telah berada di wilayah tapal kuda, bahkan telah memasuki Kabupaten Banyuwangi. Perjalanan panjang ini pun akan segera tiba dan berhenti di stasiun Banyuwangi Kota. Stasiun tersebut merupakan tujuan akhir perjalanan dengan KA Belambangan Express kali ini. Meskipun aslinya terminus KA Belambangan Express di stasiun Ketapang yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Inilah stasiun Banyuwangi Kota, nampak banyak penumpang yang turun di sini. Cuaca juga turun hujan yang cukup lebat. Meskipun bulan Agustus harusnya musim kemarau. Fenomena seperti inilah yang sering disebut sebagai kemarau basah. Jadi hujan tetap turun, kadang dengan intensitas lebat, meskipun di musim kemarau yang normalnya cerah dan kering. Kembali lagi ke sini, waktu subuh juga telah tiba. Jadi terlebih dahulu akan menunaikan sholat subuh sambil menunggu hujan berhenti. Baru setelahnya meninggalkan stasiun ini.
KA Tawang Alun masuk stasiun Banyuwangi Kota. Bersamaan dengan masuknya kereta ekonomi PSO tujuan akhir stasiun Malang tersebut, Fajar mulai menyingsing. Kereta ini jadi favorit karena tiketnya yang murah. Selain Tawang Alun, saat ini juga tersedia KA Ijen Express sebagai alternatif lain di koridor Malang Ketapang. Tak lama setelah Tawang Alun, giliran KA Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap yang masuk stasiun Banyuwangi Kota. Kereta ini pernah memecah rekor sebagai pemilik rute terpanjang di Indonesia. Setelah KA Krakatau yang awalnya di rute Merak Blitar mengalami pemotongan menjadi Jakarta Pasar Senen, Blitar PP. Pemotongan rute yang dibarengi rebranding menjadi Singasari. Kini rekor kereta terpanjang kembali dipecahkan oleh KA Blambangan Express yang menemani perjalanan kita sebelumnya. Stasiun Banyuwangi Kota kini menjadi pintu masuk utama Banyuwangi. Meski jarak dengan pusat kota tak bisa dibilang dekat, tetapi tak sejauh stasiun Ketapang. Sebenarnya, ada stasiun Banyuwangi lama yang lebih dekat lagi. Bahkan mungkin lebih strategis karena dekat dengan alun-alun Blambangan dan pantai Bum Banyuwangi. Namun sejak tahun 1985, stasiun tersebut tak lagi melayani angkutan penumpang yang mulai pindah ke Ketapang. Waktu itu stasiun Ketapang bernama Banyuwangi Baru. Setelah sempat hanya layani angkutan barang, peninggalan SS tersebut akhirnya tutup permanen. Kembali lagi ke sini, stasiun ini dulunya bernama Karangasem. Bagian dari segmen baru antara Rogo Jampi dan Ketapang yang dibangun oleh PJK. Selain stasiun ini, masih ada satu lagi yaitu Argopuro. Di GPK 2019, Karangasem ganti nama menjadi Banyuwangi Kota. Adapun Banyuwangi Baru menjadi Ketapang. Perubahan nama menjadi Banyuwangi Kota mempertimbangkan jarak yang tak terlalu jauh dengan pusat kota Banyuwangi.